makhluk hidup. Dah, Bu? Ya, benar. Sel itu merupakan susunan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup dalam organisasi kehidupan. Tubuh dari organisme itu terdiri dari sistem organ. Nah, sistem organ disusun oleh organ. Organ dibentuk oleh jaringan. Kemudian dari jaringan dibentuk dari sel. Nah, kemudian ada komponen kimiawi penyusun sel. Nah, situ kan ada 2 senyawa. Coba ada yang tahu nggak senyawa apa saja? Tahu. Ya, coba Mbak Fatima apa? Senyawa itu ada 2, organik dan anorganik, Bu. Ya, benar. Senyawa yaitu senyawa organik dan anorganik. Coba Mbak Fatona apa saja contoh-contohnya? Di dalam senyawa organik itu ada karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Ya, benar. Coba fungsi dari karbohidrat itu apa? Sebagai pembentuk struktur sel, penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Ya, benar. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat itu dapat dikelompokkan menjadi karbohidrat sederhana, karbohidrat rantai pendek, dan karbohidrat rantai panjang. Kemudian berdasarkan struktur ikatan molekulnya, karbohidrat itu digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, kemudian ada senyawa anorganik, di mana senyawa anorganik itu ada mineral, ada vitamin, dan ada air. Ada yang tahu nggak fungsi air itu apa? Bu, Ya, apa? fungsinya sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Ya, benar ya yang dikatakan Pak Dona tadi, merupakan senyawa anorganik yang komposisinya itu paling banyak. Nah, fungsi air bagi kehidupan tidak dapat diganti oleh senyawa lain. Air dikatakan sumber kehidupan bagi manusia, bagi tumbuhan, dan bagi hewan. Makhluk hidup itu tidak bisa terpisahkan dari air dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba bayangkan jika kita hidup tanpa air, pasti gunung itu akan gersang, kemudian suhu pun akan mulai memanas. Nah, karena pentingnya air bagi kehidupan, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan air sebagai sumber kehidupan. Misalnya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Di dalamnya ayat ini menjelaskan bahwa air sebagai sumber bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, bahkan dalam surat ini terlihat bahwa Allah menciptakan semua makhluk hidup dari air. Air merupakan komponen utama sel, jaringan, dan organ manusia. Makhluk hidup mampu bertahan hidup tanpa makan dalam beberapa minggu. Namun, tanpa air, makhluk hidup bisa bertahan beberapa hari saja. Nah, dengan begitu dapat dipahami bahwa secara garis besar, air merupakan senyawa yang memiliki peran penting dalam mendukung segala isi kehidupan bagi makhluk hidup yang di permukaan bumi. Oke, kita masuk pada pertemuan hari ini ya. Itu tadi untuk membahas lebih dalam lagi tentang sel. Di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat menggambar struktur sel tumbuhan dan sel hewan, kemudian mengetahui fungsi-fungsinya. Jadi kita hari ini yaitu struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, berdasarkan letak inti sel, sel itu terbagi menjadi 2. Ada yang tahu? Coba apa? Selnya dibagi 2, yaitu sel eukariotik dan sel prokariotik, Bu. Ya, benar, yaitu sel eukariotik dan prokariotik. Di mana contoh dari sel eukariotik ini adalah sel tumbuhan dan sel hewan. Sel prokariotik ini yaitu contohnya amuba, virus, dan lain-lain. Di sini Ibu ada gambar ya tentang sel tumbuhan dan sel hewan, bisa kita amati.
ada Putri, ada Nela, dan ada Aisyah. Silakan. Di situ ada langkah-langkah kerjanya ya. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan tanyakan kepada Ibu. Ibu beri waktu 15 menit ya. Ya, Bu. Oke, gimana? Udah pada selesai semua diskusinya? Wah, kayaknya kalian kurang bersemangat ya. Jadi, Ibu ada permennya itu lakukan apa yang Ibu katakan, jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Kalau ada yang salah, kena hukum ya. Hukumannya nyanyi. Bagaimana? Udah pada ngerti belum? Oke, kita pemanasan dulu ya. Lihatin ya, hidup. Masih fokus. Mata. Ada yang salah. Menilai kesalahannya, Pak. Bisa makan. Ayo, Nela, maju depan. Ayo, Nela, kita maju. Karena waktunya kita lagi habis. Kira dia disuruh ini apa? Sama bapaknya. Ganti pakai O. Ya, Bu. Kita ganti pakai O. Coba, Nela. Silakan duduk. Oke, karena dia ketawa terus, kita ulang lagi ya permainannya. Silakan Nela. Harus fokus ya, anak-anak. Masih ingat kan bukunya tadi apa? Apa? Lakukan apa yang Ibu lakukan. Salah. Lakukan apa yang Ibu katakan, jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Coba ya. Hidup. Coba Nana, apa bukunya? Dan kemudian membuat materi Wah, sebutkan komponen Michelle. Nah, coba sebutkan ada apa saja yang dari senyawa organik dan anorganik. Teman-teman jangan ada yang diskon ya. Salah tadi organik. Yaitu air, Ya. Kan ada tiga ya. Cukup ya, udah pada semangat semua kelihatannya. Nah, perwakilan dari kelompok masing-masing silakan maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. ayo Ibu. Ini kelompok 1, kelompok 2-nya mana? Kelompok 1 siapa? Kelompok 2? Ya, silakan menjawab soal nomor 1 yaitu gambarlah sel tumbuhan dan sel hewan beserta bagian-bagian. Sel hewan bagiannya terdiri dari nukleus, sitoplasma, nukleus, membran sel,
hanya saja ukurannya kecil dan tumbuhan juga memiliki sel vakuola dengan ukuran yang besar. Yang kelima, yaitu sambungan antar sel. Bila sel hewan terdapat sel yang bernama desmosme dan junction, sementara pada tumbuhan juga terdapat sambungan antar sel yang dinamakan plasmodesmata. Yang keenam, tingkat totipetensi. Tingkat totipetensinya tergantung rendahnya, itu ada di sel hewan. Sementara pada sel tumbuhan tingkat totipotensinya sangat tinggi. Yang ketujuh, ketahanan tekanan kuat karena terdapat dinding sel, itu terdapat dari sel tumbuhan. Sementara untuk sel hewan, ketahanan tekanannya lemah tanpa vakuola kontraktif. Sitokinesis sel membentuk suatu lempeng mitosis yang mana terdapat pada sel tumbuhan, dan pada sel hewan membentuk following, pembentukan spindle terjadi secara anestral sel tumbuhan dan secara ampiestral yaitu sel hewan. Flagela pada sel tumbuhan sangatlah jarang, namun pada sel hewan sering ditemukan. Organel respirasi. Jika pada sel tumbuhan ada kloroplas dan mitokondria, pada sel hewan hanya terdapat mitokondria. Inti sel pada tumbuhan berada di periferal sitoplasma, maka pada sel hewan terdapat tengah sel. Lanjut dengan pertanyaan nomor 2. Struktur bagian sel serta fungsinya. Struktur dan fungsi bagian sel yaitu terdiri dari 4, yaitu 1. Membran plasma, 2. Sitoplasma, 3. Inti sel, dan 4. organel sel. Membran plasma berfungsi melindungi sel. Sitoplasma berfungsi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Inti sel berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur seluruh kegiatan yang terjadi di dalam sel. Dan 4 yaitu organel sel. Organel sel terdiri dari mitokondria yang berfungsi tempat reaksi sel untuk menghasilkan energi. Yang kedua yaitu plastisida. Plastisida ada 3. Kloroplas berklorofil, leukoplas tidak mengandung pigmen warna, chloroplast berpigmen merah kuning. Fungsi plastisida untuk berfotosintesis. Yang ketiga, retikulum endoplasma terdiri dari RE halus dan RE kasar. RE kasar berfungsi untuk transport dan sintesis protein. RE halus berfungsi untuk tempat sintesis lipid. Badan Golgi berfungsi tempat untuk menampung dan mengolah protein yang dihasilkan RE. Kelima, lisosom berfungsi mencerna zat yang masuk ke dalam sel, menghancurkan organel yang tidak berfungsi lagi. Yang keenam, sentriol berperan penting dalam pembentukan arah pada sel saat pembelahan sel. Ribosom berfungsi yang untuk mensintesis protein. Dan vakuola berfungsi menyimpan zat makanan dan air. Badan mikro terdiri dari 2 macam, peroksisom dan gliksisom. Peroksisom berfungsi menguraikan asam glikolat hasil fotosintesis dan berperan dalam fotorespirasi. Glikosisom berfungsi menguraikan lemak menjadi karbohidrat. Itu tadi dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari teman-teman kalian. Jika ada yang kurang paham atau ingin bertanya, silakan. Bu. Ya, Eliza, mau nanya apa? Mengapa sel disebut sebagai unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup? Oke, jadi disebut unit struktural makhluk hidup karena seluruh tubuh organisme tersusun atas sel. Sel disebut unit karena satu sel dapat memenuhi fungsi kehidupan seperti respirasi maupun pewarisan sifat. Bagaimana, Nak? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Bagaimana dengan yang lain? Apa sudah mengerti?